Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'ul wa ma'mul wa salahi sya'al zahiran wa batin fi din batin wal akhir. Tafi'ana li kulli syai'in talabatan kulli khair lana wa liwalidina wa walatina wa habibina wa syaihna bidin wa khususan ila musanif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf wa syaikhihi Syekh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith نفعنا الله بهما وبعلومها في دارنا آمين آمين يا رب العالمين. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام ولمن بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدن وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة وسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Kita masih belum masuk ke fikih, ini masih muqaddimah ya. Nah, sekarang kita masuk pada hukum-hukum syariah. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syariat. Yanqasimul ahkam, yanqasimul hukmu syar'iyyu ila qismaini. Hukum syariat itu dibagi menjadi dua. Hukmun syar'iyyin taklifiyyin wa hukmin syar'iyyin wad'iyyin. Ada hukum taklif dan ada hukum wad'i. Demikian juga khitabnya, karena hukum itu hakikatnya khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Jadi hukum syariat itu ya khitab Allah. Al-hukmu asy-syar'iyyu at-taklifi huwa, kan? Hukum syariat yang taklifi adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Khitab Allah, khitab itu apa namanya? Orang kalau bicara itu namanya khitab. Misalnya saya berbicara kepada Anda, itu berarti saya menghitopi Anda. Bicara saya kepada Anda bisa apa saja. Perintah, pernyataan, pemberitahuan. Bisa apa namanya, misalnya kalau sesama manusia ya ada ya, ekspresi, misalnya saya heran terhadap sesuatu berkata kepada Anda, itu semuanya khitab, namanya menghitopi. Orang yang berbicara dengan Anda berarti sedang menghitopi Anda. Nah, hukum syariat adalah khitab Allah, ya. Khitab Allah yang berhubungan dengan pekerjaan atau amal perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu siapa? Orang yang sudah baligh dan berakal. Nah, berarti mukallaf bisa jadi belum Islam. Berarti kalau mukallaf yang Islam adalah orang yang sudah baligh dan berakal, dinamai mukallaf. Mukallaf artinya apa? Dibebani atau diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya itu bukan beban. Ini hanya meminjam kata atau memudahkan pemahaman terhadap makna taklif itu sendiri, dan juga karena menyadari mayoritas dari kita taklif itu merasa beban. Padahal sebenarnya taklif itu sama sekali bukan beban. Karena taklif itu sebenarnya mengenakan kita. Merupakan satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Taklif itu pembebanan-pembebanan yang oleh Allah diberikan kepada kita, seperti perintah sholat, zakat, haji, perintah yang baik wajib ataupun sunnah. Kalau sholat itu berarti wajib, atau sunnah misalnya Allah merekomendasikan kita, menganjurkan kepada kita untuk bangun malam kemudian sholat, untuk pagi-pagi menjelang bekerja kemudian kita sholat duha. Itu semua adalah perintah-perintah Allah yang dibahasakan taklif, dibebankan kepada kita. Tapi sebenarnya itu bukan beban. Karena semua ibadah, semua amal baik yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah itu pasti akan menguntungkan diri kita sendiri.
Ya contoh paling simpel, paling sederhana misalnya sholat lah. Ketika Anda sholat ya, maka Anda akan sangat merasakan nikmat atau manfaat yang didapat dari sholat. Kita bisa bicara dari segi medis bahwa sholat gerakannya itu setelah diteliti sangat membantu perbaikan untuk kesehatan kita. Itu sendi-sendinya, kemudian peredaran darah, kemudian apa. Itu dari medis. Belum dari secara mental. Bayangkan Anda ketika sedang sibuk-sibuknya di siang hari misalnya, baik pekerjaan yang di luar outdoor panas terik matahari atau pekerjaan di kantor yang begitu melelahkan pikiran Anda, mungkin Anda ketemu klien yang susah untuk diajak transaksi atau kerjasama dengan sekian argumentasi yang sulit Anda masukkan, kemudian Anda ada tekanan hidup ya, tekanan hidup yang biasa sekarang ini dikatakan stressing in your life. Kemudian Anda mendengar azan, Anda luangkan waktu sejenak, Anda berwudu, kemudian Anda masuk ke masjid atau apapun tempat sholat ibadah, baik Anda sholat sendirian atau lebih baik secara berjamaah, maka di situ Anda akan terjadi kontemplasi, penurunan temperatur mental, cooling down, pendinginan, dan itu akan sangat efektif untuk merefresh mental Anda, dan Anda akan rasakan faedahnya ketika Anda setelah jamaahnya sekian menit, nggak usah lama-lama, Anda kembali lagi ke tempat kerja Anda, yang di kantor, yang di outdoor, yang dimanapun, maka akan Anda rasakan betapa mental Anda terbentuk lagi dari awal, refreshing. Makanya hakikatnya bahasa taklif atau pembebanan dari Allah ini ya sebenarnya bukan taklif. Karena kalau kita laksanakan sungguh-sungguh, sebenarnya ibadah-ibadah ini adalah menguntungkan diri kita sendiri. Nah sekarang, hukum itu adalah khitabullah, khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf ya. Berhubungan dengan orang-orang mukallaf, wa yanqasimu ila khamsati aqsamin. Ini yang hukum taklif ya, hukum taklif atau khitab taklif. Jadi khitab taklif itu khitab Allah yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf. Baik pekerjaan yang zahir seperti sholat ataupun pekerjaan batin seperti niat, seperti berpikir. Berpikir itu termasuk ibadah. Ya, berpikir itu ibadah. Seperti memikirkan ciptaan Allah, seperti memikirkan ilmu-ilmu Allah. Bukan memikirkan ciptaan Allah karena kita iri dengki dengan kepemilikan orang lain ya. Itu beda lah. Oke, nah sekarang hukum yang taklifi ini dibagi menjadi 5. Wa yanqasimu ila khamsati aqsamin, al-fardu wa sunnatu wal haramu wal makruh wal mubah. Ada wajib, ada sunnah, ada ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 ini ya. Wahya kama qala al-fardu wa sunnatu wal haramu wal makruh wal mubah. Wahya kama qala fiha al-Imam Ibn Ruslan fi Manzumati al-Mubarakah Safatul Zubad, disebutkan dalam Nazam Safatul Zubad, ahkamu syar'illahi sab'un ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu wa rabi'ul makruh thumma ma ubih wa sadisul batilu wa khtim bis sahih. Jadi ada, kalau disebutkan ada 5, ada 7, ada tambahan 2. Nah, karena menurut qaul yang lebih rajih itu sah dan batal ini masuk kepada hukum taklifi. Tapi yang masyhur kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum sah dan batal ini masuknya ke hukum wad'i, nanti bagian yang kedua. Kita sekarang membahas bagian yang pertama, yaitu
hukum syar'i taklifi atau khitabullah taklifi, at-taklifi. Yang pertama fardu atau wajib. Al-fardu lughatan an-nasib wal lazim, syar'an ma talabu syar'u talaban jaziman. Fardu atau wajib menurut bahasa artinya tinggi ya, tinggi atau sesuatu yang harus. Nasib itu berpangkat atau tinggi atau bagian juga bisa. Tugas juga bisa, nasib tugas. Terus secara bahasa wa syar'an ma talabahu syari'u talaban jaziman. Secara syariat wajib adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah atau oleh syari' dengan tuntutan yang jazim, yang pasti gitu. Yang mantap dan pasti. Hukmuhu yuthabu fa'iluhu yaqbul, dan hukumnya adalah melakukan mendapat pahala, meninggalkan mendapatkan siksa. Muradifatuhu, sinonim dari fardu itu ada 5. Yang pertama al-maktub. Ya, maktub itu artinya wajib juga. Terus al-wajib, terus ar-ruknu, terus al-lazimu dan mutahattimu. Nah, ini nama-nama wajib itu ada 5 itu. Maktub, wajib, rukun, lazim, mutahattim. Nah, sekarang sunnah yang kedua. As-sunnatu lughatan at-tariqah. Sunnah itu secara bahasa artinya jalan, the way of life. Makanya sunnah Rasul itu artinya the way of life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syar'an ma talabu syari'u talaban ghairu jazimin. Secara syariat sunnah adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah ya, dengan tuntutan yang tidak jazim, tidak mantap atau tidak pasti atau tidak secara kuat. Hukmuha, hukumnya adalah yusabu fa'iluha imtisalan wala yuqabu tarikuha. Diberi pahala yang melakukannya, tapi imtisalan, ada kata-kata imtisalan. Imtisalan itu ada upaya, diantaranya niat. Jadi perbuatan sunnah kalau nggak diniati ya bisa jadi nggak dapat pahala. Anda menyingkirkan sesuatu di tengah jalan, niat untuk kebaikan. Nah, kalau misalnya imtisalannya di situ, saya mau ngambil batu di jalan ini supaya terlihat oleh orang itu nanti saya orang yang baik. Nah, itu otomatis imtisalannya nggak ada itu di situ, nah, akhirnya tidak menjadi pahala. Wala yu'aqabu tariku, dan tidak disiksa atau tidak berdosa yang melakukannya, meninggalkannya. Muradifatuha, sinonim dari sunnah ada 7, sab'atun. Al-mandubu, yang pertama mandub, wal mustahabbu, mustahab, wal hasanu, hasan, wal muraghabu fihi, muraghab fihi, wa tatawwu, tatawwu, wa nafilatu, nafilah, wal fadilah. Ada 7 ya, mandub, mustahab, hasan, muraghab fihi, tatawwu, nafilah, fadilah. Itu semuanya sinonim dari sunnah. Kalau jelasin satu-satu takut kelamaan ya. Yang ketiga haram. Al-haram lughatan al-mahdzuru, sesuatu yang dilarang, terlarang. Itu secara bahasa artinya haram itu terlarang. Hanya orang Arab seringnya haram, maksudnya itu nggak boleh, atau bisa disebut pamali atau tabu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya tabu, bahasa Indonesianya apa itu? Bahasa Jawane saru. Secara bahasa ora ilok gitu ya, rai atau karo polok. Wa syar'an, secara syariat, manaha anhu syar'un nahyan jaziman, sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan larangan yang pasti, larangan yang mantap. Hukmuhu, hukum melakukannya, keharaman adalah yusabu tariku imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Ini penting sekali. Hukum haram itu ya ditinggalkan mendapatkan pahala, tapi ada kata-kata imtisalan, wa yu'aqabu fa'iluhu, dan disiksa orang yang melakukannya. Jadi untuk mendapatkan pahala dari keharaman harus ada imtisalan, ada upaya. Makanya di sini sebesar-besar pahala melakukan
peninggalan terhadap keharaman, ya. Nih catat. Sebesar-besar pahala meninggalkan keharaman itu adalah ketika ada kesempatan di depan mata. Itu sampai dipuji-puji oleh Allah, nanti termasuk orang yang mendapat perlindungan di hari kiamat itu. Orang, mohon maaf ya, laki-laki dikasih kesempatan untuk berbuat yang gitu-gituan, sudah ada perempuan cantik di depannya mempersilahkan sedemikian rupa, tapi dia tetap meninggal, itu pahalanya sangat besar sekali. Makanya kalau Anda pengen ibadah yang pahalanya besar, setiap kali Anda melakukan sesuatu diniati untuk meninggalkan keharaman. Saya mau tidur malam ini biar saya nggak mabok, saya tidur malam ini biar saya nggak riba membicarakan orang lain, saya tidur malam ini supaya tidak begadang yang tidak ada gunanya. Saya terus setiap Anda melakukan sesuatu diniati meninggalkan keharaman, itu nanti akan menjadi pahala yang besar. Makanya haram itu hukumnya yutsabu tariku imtitsalan wa yu'aqabu fa'iluhu. Diberi pahala orang yang meninggalkannya, tapi imtitsalan tadi imtitsalan, wa yu'aqabu fa'iluhu, dan disiksa atau ditulis dosa oleh Allah orang yang melakukannya. Muradifatuhu, dia mempunyai sinonim ada 6. Sittatun. Al-mahdzuru, satu mahdzur. Kedua mamnu'u, mamnu' terlarang. Wadzambu, dosa, ya. Wal maksiyatu, maksiyah. Wal mazjuru anhu, mazjur. Wal mutawa'adu alaihi, dan mutawa'ad alaih, itu artinya mutawa'ad alaih itu orang yang terancam atau diancam oleh Allah. Kalau mazjuru anhu, orang yang akan dibikin kapok, ya. Zajer itu dibikin kapok. Misalnya kowe tak tak zajer kowe, ya. Misalnya ada maling dipukulin biar kapok, itu namanya zajer, biar kapok. Karena nanti orang yang berdosa itu oleh Allah akan dibikin kapok. Nah, kalau kapoknya di dunia itu alhamdulillah, dia sudah kapok akhirnya nggak ngulangin lagi. Nauzubillah kalau sampai kapoknya di akhirat, sudah nggak bisa tobat lagi. Al-makruhu, sekarang yang keempat, makruh. Secara bahasa al-marghubu anhu. Makruh itu secara bahasa sesuatu sing disangiti, sesuatu yang nggak disenangin, sesuatu yang dibenci, itu namanya makruh secara bahasa. Wa syar'an ma naha syari'u anhu nahyan ghairu jazimin. Secara syariat, makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh syariat, pemberi syariat, dengan larangan yang tidak jazim, tidak pasti dan tidak mantap. Hukmuhu, hukumnya yutsabu ala tarki imtitsalan, diberi pahala orang yang meninggalkannya. Itu loh. Meninggalkan makruh itu diberi pahala. Tapi imtitsalan, lagi-lagi semuanya itu harus punya unsur imtitsal. Imtitsal itu upaya dari diri kita. Jadi tidak ada orang dikasih pahala tanpa upaya, kok enak. Ngerti-ngerti, kok kamu dapat pahala? Iya, soalnya saya tidak tidur habis asar. Ya tidak tidur habis asar, wong kamunya nonton film, atau kamu ya enggak ada upaya, kamunya misalnya enggak ngapa-ngapain, kemudian ada sedikit ngantuk mungkin, dan kamu tetap tidak tidur setelah asar, nah itu baru pahala. Jadi ada upaya imtitsalan. Apa jenenge? Itu ya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan orang yang melakukan kemakruhan tidak dianggap dosa, tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makruh. Kalau makruh itu pasti ada efek sampingnya. Jadi usahakan untuk ditinggalkan. Nah, sekarang yang kelima, al-mubah. Hukum yang terakhir yaitu mubah, secara bahasa al-jaizu, sesuatu yang boleh itu mubah. Asy'aran maka natarku fi'lu ala sawa. Secara syarat, mubah adalah sesuatu yang dilakukan dan tinggalkan hukumnya sama. Dilakukan ya nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ditinggalkan ya nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Muratifatuhu, sinonim dari
mubah. Ada 3, al-jaizu, al-halalu, wat-tilqu. Ada 3 ya, jaiz, halal, tilq. Tilq itu ya semacam apa, kebiasaan lah, normalnya manusia itu tilq gitu. Normal. Aktivitas standar. Nah, itu semua adalah hukum taklifi. Nah, sekarang hukum yang kedua itu hukum wad'i. Amal hukmu syar'i al-wad'i, hukum wad'i fahuwa khitabullahil waridu bikauni syai'i sababan au syartan au mani'an au sahihan au fasidan. Yaitu khitab Allah, sudah kami jelaskan tadi, khitab Allah yang apa namanya, yang didatangkan oleh Allah itu untuk menjadikan bahwa sesuatu ini menjadi sebab atau menjadi syarat atau menjadi mani', pencegah, atau menjadi sah atau menjadi batal, fasid atau tidak sah. Fayang qasimu ila khamsati aqsamin, dibagi menjadi 5. Yang pertama as-sababu, sebab. Ini termasuk khitab Allah, sebab itu. Secara bahasa sebab adalah al-hablu wa ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Secara bahasa sebab itu artinya tali yang dipakai untuk alat untuk menyambungkan satu dengan yang lainnya. Wastilahan, secara istilah terminologi, sabab adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam li dzatihi. Sebab adalah sesuatu yang apabila dia ada maka harus ada yang disebabi. Kalau dia ada maka yang disebabi harus ada. Dan kalau tidak ada sebab, ya, maka harus tidak ada yang disebabi juga. Jadi kalau ada harus ada yang disebabi, kalau tidak ada harus tidak ada. Tapi lidzatihi, gitu ya, lidzatihi. Contoh misalnya sebab yang lain apa, jangan matahari terus lah, capek kasih contoh itu. Di sini ya baca ya, di sini juga itu sebabnya masuk waktu sholat, sholat kata wujudnya. Yang misalnya matahari, jangan duhur deh, ganti asar. Tadi kan udah duhur ya contohnya, sekarang asar. Misalnya sebuah benda bayangannya ini sudah 2 kali lipatnya dari benda itu. Misalnya benda ini 30 cm ditaruh di depan rumah, kena matahari, bayangannya di arah barat, kok di arah barat, di arah timur, bener toh? Bayangannya di arah timur, nanti sudah masuk waktu menjelang sore. Kalau dia sudah, iya benar, kalau dia sudah 2 kali lipat dari bayangan ini, lebih dikit, maka itu menjadi sebab masuk waktu asar. Berarti kalau ada matahari dengan posisi begitu, maka harus ada asar, harus ada sholat asar, tapi lidzatihi, gitu ya, lidzatihi. Terus kalau tidak ada matahari seperti itu, ya tidak ada sholat asar, tapi lidzatihi. Artinya lidzatihi itu kita tidak membahas hal-hal yang lain, karena bisa jadi orang matahari sudah ada nih, matahari sudah ada 2 kali lipat bayangannya, sudah ada masuk waktu asar, tapi tidak ada sholat asar, bisa nggak? Bisa. Contohnya sudah di jamak takdim, tadi sudah sholat asar sama duhur di waktu duhur tadi. Nah ini yang dimaksud lidzatihi. Jadi kalau lidzatihi itu nggak bicara penyebab yang lain karena dia sudah sholat jamak takdim atau apa, itu nggak membahas itu maksudnya lidzatihi di situ. Atau wa min adami al adam lidzatihi, tidak ada misalnya jam 2 lah, jam 2 kan belum waktu masuk waktu asar, jam 2 siang. Ada nih, tidak ada nih, waktu asar belum ada. Waktu asar itu adalah sebab. Nah, kira-kira sholat asar ada nggak? Nggak ada, tapi lidzatihi. Lidzatihi maksudnya apa? Nggak bicara yang lain. Karena bisa jadi walaupun belum masuk waktu asar ada sholat asar. Contohnya siapa? Orang melakukan jamak
takdim, dia melakukan sholat asar di waktu zuhur gitu. Itu maksudnya lidati itu yang pertama sebab. Yang kedua syarat, ya, hukum wad'i yang kedua adalah syarat. Syarat secara bahasa ta'liqu amrin bi amrin kullun minha fil mustaqbal. Menggantungkan sesuatu pada sesuatu di mana sesuatunya itu adalah nanti yang akan datang gitu. Secara bahasa gitu. Misalnya syarat menjadi sukses adalah banyakin doa dan tidur-tiduran di rumah. Enggak ya. Syarat menjadi sukses ya kerja keras, manajemen dan lain-lain, efisiensi waktu. Nah, kerja keras, efisiensi waktu, manajemen dan lain-lain ini dihubungkan kepada sesuatu yang akan datang, namanya kesuksesan. Itu secara bahasa syarat. Terus ada istilah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu wujudihi al-wujud wa la adamun li dzatihi. Sesuatu yang kalau tidak ada, ya, tidak ada syarat, maka harus tidak ada yang disyarati. Kalau tidak ada syarat, harus tidak ada yang disyarati. Seperti syarat sholat itu bersuci. Nah, kalau tidak ada bersuci, maka harus tidak ada sholat. Tidak ada bersuci, maka harus tidak ada sholat. Oke, lanjut. Wala yalzamu min wujudihi al-wujudu wala adamun lidatihi. Tapi kalau ada bersuci, maka tidak harus ada sholat maupun tidak ada sholat. Boleh jadi sholat, boleh jadi tidak. Tapi lidatihi. Maksudnya lidatihi ya kayak tadi, bukan membahas yang lain. Karena bisa jadi ada wudhu nih, ada wudhu, tapi harus ada sholat. Loh, kenapa harus ada sholat? Karena dia punya kewajiban sholat jam ini juga, karena sebentar lagi waktu sholat akan habis. Nah, sudah ada wudhu, harus ada sholat, tapi bukan karena wudhunya, karena hal lain, yaitu waktunya sudah mepet misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ini. Jadi sebenarnya permain bahasa ya, sebenarnya semua hal ini dalam praktiknya sehari-hari tidak ada kebimbangan. Ini cuman permainan bahasa yang ditradisikan oleh ulama-ulama ahli usul ya, supaya kita di dalam membaca Quran dan hadis ini dengan kecerdasan dan kaidah-kaidah yang benar. Al-mani'u, hukum yang ketiga mani', pencegah. Ya. Secara bahasa lughatan al-hajizu awil hailu baina syai'ain, pembatas atau penutup antara dua hal, itu secara bahasa. Secara istilah ma yalzamu min wujudihi al-adam wa min adamihi al-wujud wal adamu li dzatihi. Sesuatu ma yalzamu min wujudihi al-adam, sesuatu yang apabila ada, pencegah ini ada, maka harus ada yang dicegah. Contoh seperti ahli waris membunuh warisnya, anak membunuh orang tuanya, itu menjadi pencegah si anak ini dapat warisan dari orang tuanya. Berarti kalau ada pembunuhan, maka pasti tidak ada waris. Itu namanya ma yalzamu min wujudi al-adam. Kalau ada mane, maka pasti tidak ada hal yang dicegah itu. Kalau ada pembunuhan anak, berarti tidak ada warisan dari orang tua ke anak. Oke, lanjut. Wa min adamihi al-wujudu wala adamun lidati. Kalau tidak ada mane, maka tidak ada mane, maka harus ada yang dicegah. Berarti tidak ada pembunuhan, tidak ada pembunuhan terhadap orang tua, maka harus ada warisan. Tapi lidzatihi, bukan memandang yang lain ya. Dari segi ini saja, dari segi bahwa dia tidak membunuh saja, maka harus ada waris. Wala adamun lidzatihi. Wujudu. Loh, kok ini pakainya nakiroh ya? Enggak ini. Mayal zamun wujudil adam wa min adam al wujud
wala adamun lidzatihi. Tapi tidak ya, dia harus, ketika tidak ada mane maka harus ada yang dicegah. Dia tidak membunuh orang tua maka harus ada waris. Tapi wala adamun lidzatihi. Iya, harus ada gitu maksudnya. Kalau tidak ada mane ya yang dimanai nanti menjadi ada. Itu pencegah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat as-sahih, sah. Secara bahasa diddus sakim, kebalikan dari tercela. Secara istilah mastajma'a syurutu al-mu'tabarata mastajma'a syurutu al-mu'tabaratu fihi sawa'un kana ibadatan am mu'amalatan. Yaitu satu hal yang apabila syarat-syarat yang mutabar atau syarat-syarat yang syarat-syarat yang standar sudah terpenuhi. Jadi sesuatu yang syarat-syaratnya sudah terpenuhi gitulah. Baik itu ibadah maupun muamalah. Baik itu ibadah hubungan kita sama Allah ataupun muamalah, hubungan kita sesama manusia. Ada transaksi jual beli, utang piutang dan lain-lain, pinjam meminjam dan lain-lain. Itu apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi maka itu namanya sah itu. Terus yang kelima al-fasid atau batal. Secara bahasa itu sahih. Itu kebalikan dari sah. Secara istilah waladzi faqada ba'du syurutis sihah sawa'un kana ibadatan wa muamalatan. Yaitu sesuatu yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ya, baik itu ibadah maupun muamalah. Itu makanya disebut batal atau fasid atau tidak sah. Sekian, ini kita sudah muqaddimahnya sudah selesai. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke Kitabut Thaharah, bab bersuci. Al-afu minkum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat ta'lim wa ta'allum fi majlisina hadza. Allah yubarikna fi majlisina hadza insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.